teman-teman, di sini kita akan membahas tentang variabel random yang menyatakan banyaknya perulangan eksperimen yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, yaitu sukses. Dengan kata lain, eksperimen pada kasus ini tidak akan berhenti perulangannya sebelum mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang diinginkan. Nah, variabel random yang demikian dikatakan berdistribusi geometrik yang nilai-nilainya menempati angka-angka berikut. Nah, distribusi geometri adalah variabel random yang menyatakan banyaknya perulangan eksperimen yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, yaitu sukses. Dengan kata lain, eksperimen pada kasus ini tidak akan berhenti perulangannya sebelum mendapatkan hasil yang diinginkan. Variabel random yang demikian dikatakan berdistribusi geometrik yang nilai-nilainya menempati angka-angka berikut. Nah, definisi dari distribusi geometri itu yaitu merupakan hal khusus dari distribusi binomial negatif dengan K sama dengan 1. Dengan kata lain, mencari peluang sukses untuk pertama kali, yaitu fungsi distribusi geometri dari suatu variabel random X dengan probabilitas suksesnya adalah P, yaitu P pangkat X min 1, di mana P sama dengan peluang sukses dan Q sama dengan peluang gagal. X sama dengan banyaknya usaha yang dilakukan. Lalu mengapa dinamakan dengan distribusi geometri? Yaitu karena susunannya yang terdiri dari geometri. Selanjutnya, karakteristik. Distribusi geometri mempunyai karakteristik atau kesamaan dengan distribusi binomial. Yang pertama, percobaan dilakukan dengan uji coba. Yang kedua, dalam setiap uji coba hasilnya dapat digolongkan sukses atau gagal. Dan dalam distribusi geometri yaitu menghendaki untuk menghasilkan hasil yang sukses. Yang ketiga, peluang sukses yang dilambangkan dengan P untuk setiap uji coba adalah sama, tidak berubah-ubah. Dan yang keempat yaitu uji coba tersebut bersifat bebas satu sama lain. Lalu apa yang membedakan dengan distribusi geometri dengan distribusi yang lain? Yaitu yang membedakan hanya dari susunannya yang berbentuk geometri. Nah, distribusi geometri diaplikasikan dalam percobaan bernomuli, diulang beberapa kali sampai mendapatkan sukses yang pertama. Sehingga tujuan menggunakan distribusi geometri yaitu untuk mendapatkan sukses yang pertama, sehingga ketika belum mendapatkan sukses atau hasil, tidak akan berhenti perulangannya, diulang-ulang sampai mendapatkan sukses yang pertama. Berikut contoh soalnya, yaitu dalam suatu proses produksi diketahui bahwa rata-rata 1 di antara 100 butir hasil produksi cacat. Berapa peluang memeriksa 5 butir dan baru menemukan yang cacat pada yang kelima? Berikut jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingrid Smike sebagai pemateri kedua akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, teman-teman bisa lihat video animasinya terlebih dahulu. Cool. Cool. Di video tersebut adalah salah satu contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seorang atlet basket yang ingin melemparkan bola basketnya hingga masuk ke ring. Tentunya untuk mendapatkan kesuksesan pertama, atlet tersebut dapat melakukan percobaan hanya dengan 1 kali, 2 kali, atau mungkin berkali-kali hingga bola tersebut bisa masuk ke ring. Pertanyaannya, pada pelemparan keberapa atlet itu bisa memasukkan bola tersebut ke ring? Contoh yang kedua adalah
seorang penulis buku ingin membuat sebuah novel yang dapat membuat namanya menjadi populer. Tentunya, untuk mendapatkan kesuksesan yang pertama, seorang penulis tersebut bisa melakukan percobaan hanya dengan 1 kali, 2 kali, atau mungkin Dia melakukan beberapa kali percobaan hingga berhasil. dari kedua kasus yang telah dijelaskan tadi, keduanya termasuk dalam distribusi geometri, yaitu distribusi peluang banyaknya percobaan yang dilakukan untuk mendapatkan sukses pertama. Distribusi ini juga berpangkal pada percobaan Bernoulli, di mana hanya terdapat 2 kemungkinan, yaitu sukses atau gagal, yang diulang berkali-kali sampai mendapatkan sukses yang pertama. Banyak sekali beberapa kasus yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari yang termasuk dalam distribusi geometrik, seperti peluang terjadinya gol pada pemain sepak bola, penggalian sumur atau sumber air, pengeboran minyak bumi, dan lain sebagainya. Ciri-ciri distribusi geometri. Yang pertama, dilakukan berulang-ulang, antar ulangnya seling bebas, probabilitas sukses pada tiap ulangannya sama, percobaan dilakukan berulang sampai mencapai sukses. Selanjutnya, tentang formulasi yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Oleh saya, Erna Fatmala, sebagai pemateri ketiga yang akan membahas mengenai formulasi. Pada penjelasan sebelumnya mengenai contoh fenomena, sudah ditayangkan sebuah video animasi. Pada video tersebut, seorang atlet basket melempar bola sampai masuk ke ring untuk pertama kalinya sebanyak 3 kali. Atlet tersebut mencoba lemparan pertama gagal, dan mencoba lagi lemparan kedua gagal, dan mencoba lagi lemparan yang ketiga baru masuk, atau dengan kata lain sukses. Artinya, atlet tersebut sukses pada percobaan yang ketiga dan mengalami kegagalan sebanyak 2 kali. Contoh tadi adalah sedikit gambaran untuk memahami dari mana persamaan fungsi distribusi geometrik P dikali Q pangkat X-1 diperoleh. Misalkan X adalah banyaknya percobaan sampai sukses pertama. Jika X-nya sama dengan 1, artinya percobaan yang dilakukannya sebanyak 1 kali, maka akan langsung diperoleh sukses. Jika X-nya sama dengan 2, artinya 2 kali percobaan, maka diperoleh sukses pada percobaan yang kedua. Berarti percobaannya gagal dan sukses. Jika X-nya sama dengan 3, maka diperoleh sukses pada percobaan yang ketiga. Berarti percobaannya gagal dan sukses. Dan seterusnya. Jadi, secara umum, jika X besar sama dengan X kecil itu melambangkan bahwa sukses diperoleh pada percobaan ke X, berarti kegagalan yang dialami adalah sebanyak X-1 kali. Jika dimisalkan variabel randomnya adalah X, yang menyatakan banyaknya usaha atau percobaan sampai terjadi sukses pertama dengan probabilitas sukses sebesar P dan probabilitas gagal sebesar Q, maka secara umum probabilitas dari X adalah sama dengan probabilitas dari sukses yang diperoleh pada percobaan ke X dan gagal sebanyak X-1 kali. Maka probabilitasnya sama dengan probabilitas gagal dikali probabilitas gagal dikali probabilitas gagal, dan seterusnya sebanyak X-1 kali, kemudian dikali probabilitas sukses. Maka sama dengan Q dikali Q, dan seterusnya sebanyak X-1 kali, kemudian dikali P. Maka sama dengan Q pangkat X-1 dikali P. Dengan demikian, diperoleh suatu persamaan fungsi distribusi geometriknya, yaitu fungsi distribusi geometri dari suatu variabel random X dengan probabilitas sebesar P sama dengan
P dikali Q pangkat X min 1. Untuk nilai-nilai X yang mungkin adalah bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Baik, bahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat mengenai ekspektasi matematik dan variansi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai inferensi matematik dari distribusi geometri. Sebelumnya, bila usaha yang saling bebas dan dilakukan berulang kali menghasilkan sukses dengan peluang P, gagal dengan peluang Q sama dengan 1 min P, maka distribusi peluang peubah acak X yaitu banyaknya usaha sampai saat terjadi sukses yang pertama diberikan oleh Fx sama dengan G dalam kurung X, P dalam artian fungsi distribusi geometrik dari suatu variabel random X dengan probabilitas suksesnya sebesar P sama dengan P dikali Q pangkat X min 1 dengan nilai-nilai dari X yang mungkin adalah bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. P dan Q adalah parameter atau probabilitas sukses dan gagal. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai rataan atau mean atau dalam artian ini nilai harapan dari distribusi geometri. Nah, nilai harapan atau rataan dari sebuah variabel acak X sebagai rata-rata nilai variabel acak X dalam jangka panjang. Nilai ini dapat diperoleh dengan nilai harapan dari X yang merupakan rata-rata terbobot dari X dengan peluang X sebagai bobotnya. Kemudian, rumus atau formula dari rataan itu sendiri yaitu EX atau ekspektasi dari variabel random X sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai tak terhingga X dikali P Q pangkat X min 1. Kemudian diturunkan secara matematis menghasilkan dalam kurung P plus 2 PQ plus 3 PQ kuadrat plus dan seterusnya. Nah, kemudian misalkan kedua sisi dikali dengan Q, maka Q EX atau ekspektasi dari variabel random X sama dengan dalam kurung PQ plus 2 PQ kuadrat plus 3 PQ pangkat 3 plus dan seterusnya. Kemudian kurangkan EX yang tadi dengan QEX, maka menghasilkan dalam kurung P plus PQ plus PQ kuadrat plus PQ pangkat 3 plus dan seterusnya. Karena sigma X P dalam kurung X sama dengan X sama tutup kurung sama dengan 1, maka menghasilkan ekspektasi dari variabel random X sama dengan 1 per P atau rumus atau formula dari rataan distribusi geometrik sama dengan 1 per P. Selanjutnya kita akan membahas mengenai variansi distribusi geometri. Nah, dasar perhitungan variansi adalah keinginan untuk mengetahui keragaman suatu kelompok data. Nah, salah satu caranya yaitu dengan mengurangi setiap nilai data dengan rata-rata kelompok data tersebut. Variansi itu sendiri, variansi distribusi geometri maksud saya memiliki formula variansi X sama dengan E dalam kurung X kuadrat tutup kurung dikurangi dalam kurung E dalam kurung X tutup kurung kuadrat. Nah, untuk mencari EX kuadrat kita harus menurunkan fungsi E dalam kurung X min 1 tutup kurung sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai tak terhingga dalam kurung X kuadrat min X kali P dalam kurung X sama dengan X diturunkan sehingga menghasilkan dalam kurung 1 kali 0 kali P plus 2 kali PQ plus 6 PQ kuadrat plus tak terhingga. Kemudian kalikan kedua sisi dengan Q menghasilkan 1 dikali 0 kali P
kali Q plus 2 kali PQ kuadrat plus 6 kali PQ pangkat 3 plus tata hingga. Kemudian kurangkan E dalam kurung X dalam kurung X min 1 tutup kurung dengan QE dalam kurung X dalam kurung X min 1 tutup kurung, maka diperoleh 2PQ plus 4 PQ kuadrat plus bla 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 sampai tak terhingga. Nah, karena yang di awal P sama dengan 1 min Q, maka disubstitusikan menghasilkan E dalam kurung X kuadrat sama dengan 1 plus Q per P kuadrat. Itu hasil akhirnya. Kemudian masukkan ke rumus variansi. Tadi kan rumus variansi E dalam kurung X kuadrat tutup kurung min dalam kurung E dalam kurung X tutup kurung dikuadratkan sama dengan 1 plus Q per P kuadrat dikurangi 1 per P kuadrat sama dengan Q per P kuadrat sama dengan 1 min P per P kuadrat. Jadi rumus variansi adalah 1 min P per P kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal yang pertama di sini saya punya contoh, yaitu dalam suatu proses produksi diketahui bahwa rata-rata di antara 100 butir hasil produksi satu yang cacat. Berapakah peluang bahwa setelah 5 butir yang diperiksa baru menemukan cacat yang pertama? Nah, dari soal ini kita ketahui bahwasannya setelah melakukan 5 percobaan barulah kita mendapatkan cacat yang pertama. Maka kita peroleh X-nya di sini atau banyaknya usaha yang dilakukan setelah sukses yang pertama yaitu 5. Kemudian kita juga ketahui bahwasannya rata-rata di antara 100 butir hasil produksi ada satu yang cacat, maka peluangnya yaitu 1 per 100. 1 per 100 itu sama dengan 0,01. Kemudian kita dapatkan Q atau yang gagalnya sama dengan 1 dikurangi 0,01 sama dengan 0,99. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita gunakan distribusi geometri. Kita ketahui bahwasannya rumus distribusi geometri yaitu G, X, G, parameter X, dan P, di mana X adalah banyaknya usaha yang dilakukan dan P adalah peluangnya, kemudian sama dengan P dikali Q pangkat X min 1. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan ke dalam rumus ini, yaitu G dalam kurung 5 titik koma 0,01 sama dengan 0,01 dikali 0,99 pangkat 5 min 1. Kita peroleh probabilitas dari 5 butir yang diperiksa baru menemukan cacat yang pertama adalah 0,0096. Kemudian saya punya contoh yang kedua, yaitu probabilitas seseorang sembuh dari sebuah penyakit setelah diberikan obat tertentu adalah 90%. Maka hitunglah probabilitas bahwa setelah 5 orang diberi obat, maka orang tersebut orang yang pertama sembuh. Nah, dari soal ini kita peroleh bahwasannya setelah melakukan usaha dengan memberi obat 5 orang, maka ditemukan orang yang pertama sembuh, maka kita peroleh X sama dengan 5. Kemudian probabilitas seseorang sembuh dari penyakit setelah diberikan obat itu 90%, maka kita peroleh P atau peluangnya sama dengan 9 per 100, 90 per 100 atau sama dengan 9 per 10. Sehingga kita peroleh Q sama dengan 1 dikurangi 9 per 10 sama dengan 1 per 10. Kemudian, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita gunakan distribusi geometri, yang mana kita ketahui bahwasanya rumus dari distribusi geometri adalah G dengan parameter X dan P, di mana X adalah usaha yang dilakukan dan P adalah peluangnya sama dengan P kali Q pangkat X min 1. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus dan menghitungnya. Maka kita peroleh probabilitas setelah 5 orang diberi obat yaitu 0,00009. Contoh yang terakhir yaitu
Pada seleksi karyawan baru, sebuah perusahaan terdapat 3 dari 10 pelamar sarjana komputer sudah mempunyai keahlian komputer tingkat advance dalam pembuatan program. Para pelamar diinterview secara intensif dan diseleksi secara random. Soalnya yang pertama yaitu hitunglah persentase yang diterima dari jumlah pelamar yang ada. Yang kedua, berapa probabilitas pertama kali pelamar diterima pada 5 interview yang dilakukan. Yang ketiga, berapakah rata-rata pelamar yang membutuhkan interview guna mendapatkan satu calon yang punya advanced training. Yang terakhir, hitunglah varians dari pelamar yang membutuhkan interview guna mendapatkan satu calon yang mempunyai advanced training. Untuk menyelesaikan soal yang pertama, mudah saja, yaitu tadi dari pernyataannya kita ketahui bahwasanya terdapat 3 dari 10 pelamar sarjana komputer. Maka dari itu persentase yang diterima dari jumlah pelamar itu mudah saja menghitungnya, yaitu 3/10. 3 sarjana dari 10 pelamar dikali 100% sama dengan 30%. Nah, untuk soal yang kedua, yaitu berapakah probabilitas pertama kali pelamar diterima pada 5 interview yang dilakukan. Nah, ini kita gunakan distribusi geometri, sama halnya seperti tadi. Kita ketahui kita sudah melakukan 5 kali usaha, maka X sama dengan 5. Kemudian peluangnya yaitu P sama dengan 3/10, sehingga kita peroleh Q sama dengan 1 dikurangi 3/10 sama dengan 7/10. Kemudian kita gunakan rumus distribusi geometri, yaitu G dengan parameter X dan P sama dengan P kali Q pangkat X min 1. Maka kita peroleh 0,07203. Kemudian soal yang ketiga yaitu berapakah rata-rata pelamar yang membutuhkan interview. Nah, untuk soal yang ketiga kita gunakan rumus MEAN, yaitu E dalam kurung X sama dengan 1/T sama dengan 1/1/3 sama dengan 3,333. Dan yang terakhir, untuk soal yang terakhir yaitu hitunglah varians dari pelamar yang membutuhkan interview. Kita gunakan rumus varian, yaitu par dalam kurung X sama dengan Q per P kuadrat. Kita peroleh 7,778. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.